Momentum Investor. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai satu saham blue chip yang harganya longsor. Bahkan harganya kembali ke harga di tahun 2017. Apakah ini sebuah peluang atau justru sebuah tanda-tanda yang harus dihindari? Kita akan kulik lebih lanjut. Berikut adalah kode sahamnya, ACES. Bila dilihat dari chart, harga saat video ini dibuat telah mencapai sama seperti di tahun 2017 lalu. Dari puncak tertingginya di tahun 2019, maka harga saham ini telah turun sedalam 60%. Karena laporan keuangan kuartal 2 telah terbit, maka kita bisa analisa kembali apakah layak untuk dikoleksi atau tidak. Seperti biasa, disclaimer on ya, segala keputusan investasi ada di tangan Anda. Video ini hanya bersifat edukasi, bukan merupakan anjuran untuk menjual atau membeli. Kita bisa langsung lihat dari laba bersihnya. Secara year on year turun 12% dari 276 miliar menjadi 242 miliar. Dividen yield 2,73% dan payout ratio 50% ini cukup menarik untuk para dividen hunter yang ingin mendapatkan passive income pada perusahaan yang terus bertumbuh. Apalagi bila kinerjanya recover, maka potensi yield akan lebih tinggi lagi. Dari aplikasi RTI bisa dilihat EPS pun cenderung turun dari tahun ke tahun. Blue chip yang harganya terlalu kebablasan longsor biasanya adalah peluang karena harga sahamnya memiliki potensi untuk berbalik arah. Tapi apakah benar demikian? Untuk ini, kami coba menggali data yang kami peroleh dan mengolahnya untuk Anda. Jadi, ini mungkin yang menjadi pertanyaan bagi para holder. Kenapa sahamnya turun terus? Katanya blue chip. Kenapa malah turun? Alasan paling mendasar harga saham turun adalah karena kinerjanya juga turun. Kita bisa melihat penurunan pendapatan dari sejak 2020 yang bertepatan dengan pandemi. Gross profitabilitas pun sejak dari puncaknya di 2019 lalu tahun 2020 terlihat tren penurunan dan belum kembali lagi. ROE dan net profit margin pun terus turun. Walau sempat berbalik arah di akhir 2021, namun akhirnya kembali melanjutkan penurunan. Selanjutnya, bila melihat dari pertumbuhan EPS di tahun 2021 yang negatif, 2 kuartal terakhir tidak menunjukkan adanya perbaikan. Bisa dibilang saham ini gagal turnaround sejak pandemi di tahun 2020. Valuasi untuk saham ini terbilang tidak pernah murah, dengan PBV rata-rata 5 kali dan PER rata-rata di 40 kali. Walau tergolong mahal, tapi dipercaya banyak investor karena sebelum pandemi selalu mencetak kinerja yang luar biasa dengan neraca yang sehat dan pertumbuhan ekuitas yang konsisten. Pertumbuhan aset juga mengalami penurunan, hal yang bagus dan pertumbuhan persediaan masih dalam tahap wajar. Jadi, apakah ada potensi turnaround? Menurut kami, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar saham ini bisa melanjutkan kembali kinerjanya seperti sebelum pandemi. Yang pertama, aset turnover meningkat. Bisa dilihat bahwa aset year on year cenderung turun dan belum kembali. Jadi untuk syarat aset turnover, saham ini tidak memenuhi syarat. Yang kedua, gross profitability. Untuk dapat meningkatkan kepercayaan investor,
maka perusahaan harus mampu meningkatkan perubahan profitabilitas hingga 20% untuk bisa menyerupai kinerjanya sebelum pandemi. Sayangnya ini tidak terjadi. Namun usaha manajemen untuk meningkatkan penjualan di kuartal 1 yang selalu paling rendah bisa kita apresiasi. Yang ketiga, pertumbuhan EPS. Banyak investor yang berinvestasi melihat dari bottom line. Paling mudah adalah dengan melihat EPS. Pada syarat ini, perusahaan harus mampu meningkatkan pertumbuhan EPS-nya minimal di atas 0%. Lagi-lagi syarat ini juga tidak terpenuhi. Yang keempat, pertumbuhan yang sustain. Perusahaan mulai berhasil meningkatkan pertumbuhan yang sustain di kuartal keempat 2021 dan terus meningkatkan rate pertumbuhannya. Ini sinyal yang bagus. Kami apresiasi hal ini dan memberikan skor pas untuk syarat ini. Yang kelima, momentum. Momentum yang rendah dan terlalu jauh dengan 52-week high menyebabkan kami tidak memasukkan saham ini ke dalam daftar momentum karena disposition effect yang terlalu kuat di mana para investor lebih suka menghold saham yang floating loss daripada saham yang mengalami floating profit. Ini membuat para investor merealisasikan kerugian saat floating loss sudah terlalu dalam. Ini menjadikan harga saham justru makin meluncur turun ke bawah karena panic selling. Kesimpulan, 1. Harga saham turun karena profitabilitas yang terus turun. 2. Perusahaan sempat akan bangkit kembali dari pandemi di kuartal 4 2021 lalu. Namun sayangnya gagal dan kembali membukukan ROE yang rendah di kuartal 2 ini. 3. Saham memiliki potensi beggar dengan turnaround. Namun sayangnya menurut kami tidak akan terjadi dalam waktu dekat. 4. Sebagai syarat utama turnaround, maka perusahaan harus mampu meningkatkan penjualan yang cukup signifikan. 5. Profitabilitas yang selalu rendah di kuartal 1 sudah mulai bisa ditingkatkan. Ini adalah sinyal yang bagus. 6. Dengan PBV yang selalu premium, untuk lebih meyakinkan investor, maka perusahaan harus mampu meningkatkan labanya. 7. Harga saham yang terlalu jauh dari 52 weeks high-nya tidak masuk dalam daftar momentum kami, sehingga kami lebih memilih untuk wait and see sambil memonitor kinerja kuartal selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video analisa dari kami. Klik like and subscribe untuk mendapatkan video-video analisa saham momentum berikutnya. Bye!